Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Alfayana. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Menurut Vygotsky, ada 3 tahap perkembangan bicara pada anak yang berhubungan erat dengan perkembangan berpikir anak. Yang pertama, tahap eksternal, yaitu ketika anak berbicara secara eksternal di mana sumber berpikir berasal dari luar diri anak yang memberikan pengarahan, informasi, dan melakukan suatu tanggung jawab dengan anak. Yang kedua, tahap egosentris, yaitu di mana anak berbicara sesuai dengan jalan pikirannya dan dari pola bicara orang dewasa. Yang ketiga, ada tahap internal, yaitu di mana proses berpikir anak telah memiliki suatu penghayatan kemampuan berbicara sepenuhnya. Ada beberapa kegiatan untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak agar semakin baik. Yang pertama, bercerita kepada anak. Yang kedua, menjadi role model. Yang ketiga, bernyanyi. Ada juga kegiatan mengulang kata yang anak pelajari, kemudian ada permainan, dan kemudian ada melakukan tebak gambar. Bisa juga dengan berikan tontonan atau film yang berkaitan dengan bahasa anak. Kemudian ada putar lagu-lagu yang ceria untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak. Ada kegiatan utama dalam membantu perkembangan bahasa anak, yaitu metode membacakan buku cerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Adapun tujuan dari metode bercerita menurut Muslihatun adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan, dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. Yang kedua, agar anak mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui kegiatan bercerita. Yang ketiga, agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Kemudian, agar anak dapat berpikir dan bertanya apabila tidak memahaminya. Kemudian, agar anak mampu menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh orang lain. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu metode bercerita yang dilakukan berulang-ulang dapat melatih konsentrasi anak dalam meningkatkan keterampilan berbahasa melalui menyimak dan mendengarkan. Kemudian dengan banyaknya anak menyimak dan mendengarkan cerita, maka akan banyak pula perbendaharaan kosakata yang dimiliki oleh anak. Oleh sebab itu, hubungan bahasa, berbicara, dan bercerita ini sangat berkaitan dalam proses perkembangan bahasa anak usia dini. Berikut akan saya tampilkan contoh bercerita yang baik kepada anak. Nah, ibu akan membawakan cerita kura-kura yang sombong. Seperti apa ya ceritanya? Ayo kita dengarkan dan kita simak sama-sama ya. Pada suatu hari ada seekor kura-kura. Dia setiap hari selalu saja mengeluh karena mempunyai tempurung yang sangat berat. Dia heran mengapa teman-temannya bisa berenang. Dan dia lebih heran lagi mengapa burung-burung bisa terbang. Dia sangat iri dan sangat sekali ingin bebas seperti mereka. Suatu ketika, sang kura-kura bertemu dengan seekor angsa. Angsa tersebut memiliki sayap yang sangat lebar. Nah, sang kura-kura menyuruh angsa untuk membawanya terbang bersamanya. Nah, sang angsa menyuruh kura-kura untuk menggigit sebatang ranting yang akan digenggamnya. Nah, sang angsa mengingatkan kura-kura untuk tidak membuka mulutnya ketika berada di atas. Sang kura-kura pun terbang dibawa oleh angsa. Namun ketika di atas, kura-kura sangat bahagia hingga dia berteriak dan kemudian dia membuka mulutnya. Lalu dia terjatuh. Ketika itu angsa kaget dan angsa berteriak, "Kura-kura, apa kau tidak apa-apa?" Ternyata kura-kura selamat. Untungnya dia memiliki tempurung yang sangat kuat yang melindunginya dari benturan. Nah, begitulah cerita kura-kura yang sombong. Ada yang tahu makna apa yang terkandung dalam isi cerita tadi?